Jadi ini bukan soal apa, soal klaim mengaku cucu Nabi begitu. Belum lagi kepada apa namanya ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang sesat. Paling wali, bahkan paling wali ya kan, tidak ada wali yang dapat mengungguli mereka. Tidak ada wali manapun dan wali siapapun yang dapat mengungguli wali-wali dari kalangan Habib. Nah, jadi klaimnya banyak. Dan itu bermula dari nasab. Ini perlu diketahui ya, Pak Kiai ya. Pak Kiai harus mengetahui bahwa tidak hanya sekedar nasab saja. Alhamdulillah ini kita akan mengkritisi sebuah statement yang disampaikan oleh seorang guru mursyid dalam Thariqah Tijaniyah. Kemudian tarekat Tijaniyah itu adalah salah satu tarekat yang dinisbatkan kepada Imam Abdul Abbas Ahmad At-Tijani, yang merupakan atau nama lengkapnya itu Ahmad bin Muhammad bin Salim At-Tijani, yang tadi sudah kita ulas ya, meninggal pada tahun 1230 atau 1815 Masehi. Di mana permulaan dari tarekat ini itu di kota Fas, Maroko, yang memang tempat perkembangannya itu dari situ. Kemudian beliau salah satu muridnya, salah satu gurunya itu adalah siapa namanya, Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Arabi bin Ahmad bin Abdullah bin Ma'an Al-Andalusi. Jadi memang fokusnya itu ada dalam bidang tasawuf. Kemudian ada memang beberapa referensi-referensi untuk mendalami tarekat Tijaniyah seperti Adwa al-Syekh Ahmad At-Tijani karya dari Abdul Baqi Miftah, kemudian kitab-kitab yang lain ya. Kemudian ada istilah-istilah yang memang ketika melihat bagaimana Syekh Ahmad At-Tijani itu dikatakan, konon katanya gurunya itu adalah langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga untuk apa namanya jatman itu Jam'i al-Thariqah al-Mutabarra'ah Nahdiyah itu sepertinya itu belum memasukkan atau mengkategorikan tarekat Tijaniyah sebagai salah satu dari tarekat Mu'tabarah. Sepertinya, silakan dicek lah. Silakan dicek. Nah, kemudian di sini ada satu hal yang menarik, yaitu ada di akunnya Abah Yunus Hamid Official ya. Jadi beberapa waktu lalu, seminggu lah ya, 7 hari yang lalu atau 8 hari yang lalu, siapa Kiai Yunus ini mengeluarkan statement tentang polemik nasab yang terjadi di Nusantara ini. Jadi ada beberapa hal lah, ada beberapa catatan-catatan yang ingin saya kemukakan di sini dalam rangka untuk mengomentari Kiai Yunus terkait polemik nasab yang seolah-olah apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bersama dengan kawan-kawan itu ya hanya sekedar upaya-upaya untuk mengadu domba ya antara warga NU secara khusus atau secara umumnya itu adalah dari kalangan bangsa Indonesia secara umum. Nah, ini tentu adalah sebuah kesimpulan yang nanti kita akan sampaikan kritiknya, suatu kesimpulan yang tergesa-gesa. Kemudian ada poin yang kedua, yaitu mengenai tesis Kiai Haji Imaduddin mengenai nasabah Alawiyah. Jadi, ini kan sebutannya tesis, ya, biar pendang. Ini sebutannya kan Kiai Imad itu mengangkat sebuah tesis, sementara yang menguji itu siapa? Dan tentu ketika kita mendengar beberapa statement-statement yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamam Munji, kemudian ada Dr. Soleh Basyari, dan juga beberapa tokoh-tokoh dari kalangan apa namanya akademisi, nah itu sudah tidak apa ya, sudah tidak disangsikan lagi lah. Kalaulah yang apa namanya menguji tesis ini adalah hanya sekedar 1-2 tokoh saja, itu
itu hanya yang apa namanya, sebuah tradisi yang, atau bukan tradisi, sebuah hal yang biasa dilakukan di kampus. Nah, tapi ini tesis dalam arti lebih umum. Jadi bukan tesis yang berarti sebuah karya tulis yang disusun oleh mahasiswa S2 kemudian diujikan kepada para doktor, kepada para profesor. Bukan seperti itu, bukan. Jadi bukan seperti itu. Tetapi ini tesis secara umum, gitu loh. Tesis secara umum yang menunjukkan akan sebuah hasil pemikiran yang berdasarkan atas kajian-kajian. Entah itu kajian genetik, kajian lapangan, atau kajian-kajian pustaka. Nah, itu kan sesuai dengan apa metodologi yang digunakan di dalam tesis itu. Jadi beda ini, beda. Jadi bukan tesis S2, bukan, tapi tesis dengan bil ma'nal am, begitu ya. Tesis yang berarti nadoriyah, begitulah. Nadoriyah atau sebuah produk pemikiran, begitu. Sehingga setiap orang itu yang memang memiliki kemampuan untuk mengkritisinya, ya silahkan dikritisi. Jadi nanti kita akan ulas itu. Dan kita simak bersama-sama bagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji siapa ini, Yunus Hamid Official, sebagai salah satu tokoh lah dari kalangan tarekat Tijaniyah. Kemudian ada satu hal yang lain, lupa saya. Jadi kan intinya adalah, atau poin yang ketiga itu adalah mengenai husnudzon. Jadi kita husnudzon saja dengan nasab Alawi sebagai sebuah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Nah, saya belum sempat untuk mengulas hal ini ya. Nanti insya Allah dalam kesempatan yang lain saya akan ulas mengenai hal ini. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci adalah sebuah statement yang sesat. Sebuah statement yang sesat karena apa? Karena apa namanya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kadarnya itu atau yang menjadi objek itu adalah cinta Allah. Cinta Allah. Sehingga pada hakikatnya ketika kita itu mencintai sesuatu atau membenci sesuatu, itu adalah karena Allah. Bukan karena dia adalah keturunan Nabi, bukan karena siapapun, kan? Nah, nantilah kita akan ulas. Dan sebenarnya ada satu pesanan ya, bukan satu pesanan sih, satu permintaan dari Kiai Haji Ubaidillah agar saya itu membahas tentang hal ini ya. Karena seringkali statement lebih baik salah mencintai daripada salah membenci itu menjadi sebuah senjata yang biasa digunakan oleh para kabib ataupun kibin untuk ya menutupi status atau menutupi kedok begitu. Sehingga ini menjadi salah paham begitu. Oke. Langsung saja ya, tanpa berlama-lama mari kita simak agar kita komentari dan kritisi bagaimana yang disampaikan oleh beliau ya, oleh Kiai Haji Yunus Hamid yang merupakan salah satu tokoh dari Tijaniyah. Begitu. Oke. Silakan. Ini apa tesisnya si Kilimat yang bicara nasab ini, apa tesisnya si Kilimat itu katanya tesis kapan diuji di fakultas mana, itu tesis gitu. Jadi kapan diuji di fakultas mana? Di fakultas mana yang menguji tesis? Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, emang tesis ini buat apa namanya, syarat kelulusan S2-nya Kiai Imad? La ilaha illallah. Jadi tidak seperti itulah. Atau kemarin ketika Kiai Imad itu podcast ya bersama Bang TJ bersama saya, di mana Kiai Imad itu memberikan sebuah jawaban, kok ini disebut tesis dari mana, sementara tidak ada fakultas jurusan nasab yang ada di Indonesia ini. Mana ada jurusan nasab atau fakultas nasab begitu, atau misalkan fakultas sejarah dan peradaban kemudian cabangnya itu ada nasabnya begitu. Nggak ada. Jadi kita tidak menghina ya, tidak menghina, tidak merendahkan apalagi tarekat itu.
karena kita tidak masuk ke ranah itu ya, ke ranah tarekat Tijaniyah. Sehingga mohon nih kepada sahabat-sahabat dan teman-teman untuk tidak ngait-ngaitkan hal ini dengan tarekat Tijaniyah. Kita membahas statement saja yang keluar dari tokohnya itu, dari Kiai Haji Yunus Hamid. Itu ya. Oke. Jadi memang ini bukan tesis S2. Amin, Bang Beruncing. Ini bukan tesis S2. Tapi jawaban dari Kiai Haji Imaduddin itu adalah seperti natijah begitu. Ada muqaddimah sughra atau qodiyah lah, qodiyah ya. Qodiyah, ada natijah. Ada muqaddimah kubra, kemudian muqaddimah sughra, kemudian natijah. Nah, sehingga itu disebut sebagai sebuah qodiyah dalam mantik ini. Atau misalkan dalam istilah yang baru itu seperti apa? Seperti nadhariyah begitulah. Seperti nadhariyah, seperti sebuah ide, sebuah pemikiran lah, sebuah pemikiran. Nah, jadi lebih ke sana, bukan kepada tesis S2, bukan, karena ini Kiai Imad S2-nya sudah selesai dan jurusannya itu memang nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Kibin nggak ngerti apa yang saya sampaikan itu. Simak aja, Bin. Ya. Orang Jawa bagaimana? Apakah tidak ada orang Jawa yang keturunan Nabi? Banyak orang Jawa, ya. Jadi Jawa itu juga keturunan Nabi. Ya. Wali Songo juga keturunan Nabi. Ya. Itu. Makanya ini hanya begini. Kalau keturunan Wali Songo itu mau dari jalur laki-laki atau mau dari jalur perempuan, itu dianggap sebagai keturunan. Nah, kalau yang versi Balawi kan ketika yang dari kalangan Habibah misalkan yang menikah dengan non Habib itu kan terputus dan tidak dianggap sebagai keturunan begitu kan? Sehingga ini bukan soal masalah sama-sama keturunan Nabi, bukan. Ya. Bukan masalah ini keturunan Nabi, bukan, tapi klaim yang selama ini digembar-gemborkan kemudian menyatakan dalam diri saya terdapat darah suci Rasulullah. Itu. Kemudian melalui nasab ini, dia ini memposisikan diri sebagai posisi yang tinggi. Kemudian apa? Kemudian tarekat-tarekat pun yang ada di Nusantara ini ya sekitar tahun berapa ya? Tahun 1900 awal. Nah, kalau kembali ke Risalatul Mu'awanah itu ya tahun 1130-an lah. Berarti 1700 akhir. Itu kan disebut tarekat Syaitaniyah. Begitu, disebut tarekat Syaitaniyah. Nah, udah nasabnya itu disangsikan, diragukan. Nah, kemudian yang kedua itu ada hal pendukung-pendukung lainnya. Dari sisi akhlak, dari sisi ilmu, dari sisi klaim tarekat paling segalanya. Paling lurus, paling sahih, paling baik. Ya kan? Nasabnya paling sahih, nasabnya diijma oleh para ulama, dan seterusnya. Jadi ini bukan soal soal klaim mengaku cucu Nabi begitu. Belum lagi kepada ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang sesat. Paling wali, bahkan paling wali ya kan. Tidak ada wali yang dapat mengungguli mereka. Tidak ada wali manapun dan wali siapapun yang dapat mengungguli wali-wali dari kalangan Habib. Nah, jadi klaimnya banyak. Dan itu bermula dari nasab. Ini perlu diketahui ya, Pak Kiai ya. Pak Kiai harus mengetahui bahwa sehingga ini bukan soal hanya sekedar nasab saja. Tapi doktrin-doktrin yang menyesatkan itu pun banyak. Ya kan? Dengan kata lain, ada sebuah upaya untuk penjajahan spiritual. Itu memang ada. Dan itu fakta, begitu kan? Saya sudah merasakan dan saya sudah mengalami. Nah, yang ke Yaman itu belum saya dapatkan itu. Memang ada beberapa dari keluarga Musa Al-Kadim, begitu misalkan ya. Atau dari Al-Hasani yang lainnya, begitu banyak. Di Yaman. Tapi saya tidak menemukan bahwa Ahmad bin Isa yang merupakan leluhur dari para Habaib Alawi atau yang merupakan anak keturunan dari Ali Al-Uraidi itu pun tidak saya dapatkan itu data-datanya.
Dan data-datanya itu baru ada pada abad ke-9 setelah mulai ya disusun oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, itu baru. Nah, baru ada tuh Bambu Runcing. Naam. Baru ada itu. Apalagi misalkan ketika keluarga Al-Hasani ya, siapa Yahya bin Husain itu yang dikenal sebagai Al-Imamul Hadi ilal Haq. Al-Hadi ilal Haq yang kemudian menurunkan mazhab Zaidiyah itu. Ya, menurunkan mazhab Zaidiyah itu. Oh, itu jauh sebelum kedatangan dari Ahmad bin Isa. Kalau nganggap itu ada. Artinya kedatangan Yahya bin Husain ya Al-Hadi ilal Haq itu dari keluarga Ar-Rasi itu semenjak tahun 250-60 itu sudah ada di Yaman. Di Yaman Utara tetapi lebih tepatnya itu. Di daerah Taiz gitu ya. Kemudian di daerah Son'a dan sekitarnya, Yarim, itu bukan Tarim, Yarim. Dan sekitarnya lah. Shibam yang Yaman Utara ya. Kalau yang kalangan orang-orang berilmu, kalau dari kalangan orang yang berilmu, dari keluarga para habaib atau dari keluarga Ba'alawi, itu digelari dengan Habib. Betul itu. Apalagi semenjak masanya Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sekitar ya awal-awal abad 11 lah, 1000 sekian begitu. Sampai pada abad ke-14. Nah, itu istilah menurut Habib kalau itu. Nah, istilah menurut Ba'alawi. Bukan istilah secara umum, tidak itu. Nah, tidak. Nah, di sini saya luruskan ya, saya luruskan. Nah, lanjut. Dia sebutan sayyid yang sudah sepuh dan mereka berilmu dan berjuang di masyarakat. Wow. Ya, tidak sebut dia semua dipanggil sayyid dan tidak berilmu yang biasa-biasa dipanggil bukan sayyid. Jadi sayyid itu lebih rendah daripada Habib. Karena Habib itu berilmu, sementara Sayyid itu tidak berilmu, begitu ya. Berilmu juga yang perlu dicatat. Ya, gimana? Karena Sayyid ini, walaupun tidak berilmu, mereka juga buktikan dulu. Para Sayyid ini ketika tidak berilmu, tetap mereka adalah cucu Nabi. Pembuktian dong. Ya, pembuktian. Dan nanti akan ada ulasan itu bahwa leluhur-leluhurnya para habaib itu adalah para wali-wali yang diakui, sehingga mustahil mereka itu melakukan sebuah kesalahan, kedustaan. Dan tidak mungkin mereka ketika menerima sebuah informasi bahwa mereka ini adalah Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Ibn al-Faqihil Mugaddam bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan Ibnu Ahmadil Muhajir bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Ali al-Huraidi bin Fulan bin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu nanti dulu. Nanti dulu. Tetap tetap ya. Namanya informasi ghaib itu. Ya, itu ya gimana zahirnya? Karena apa? Al-Islam yahkumu bil-zawahir. Karena agama Islam itu menghukumi yang zahir, yang nampak-nampak saja sudah. Kalau yang enggak nampak-nampak itu nanti dulu. Itu gimana masing-masing individu itu untuk menyikapinya, menerima atau menolaknya, begitu Beb. Usman Antek Belanda ya. Subhanallah, subhanallah. Kita lanjut saja. Nah, yang wajib kita hormati karena menghormati kanjengnya. Kanjeng Nabi wajib kita cintai karena cinta kita kepada Nabi. Dan Allah perintahkan beliau ya asalikum alaihi ajrin tinggal mawaddatin. Nanti dulu. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Nanti dulu, ini diartikan sebagai zuriyah Nabi. Nanti dulu ini. Nanti dulu ya. Kenapa? Ya karena al-mawaddah fil qurba itu nggak melulu atau nggak layak, nggak pas ketika ditafsirkan, diartikan sebagai para kerabat, para dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba cek sajalah tafsirannya. Dulu pernah kita ulas itu dari tafsir apa? Jalalain ya. Habib perebutan gutub. Jadi wali penguin cina. Astagfirullahaladzim. Naam. Oke, lanjut. Maka Muhammad sedang ada cinta saya dengan dakwah saya kepada kalian. Yang diminta kanjeng Nabi, cintailah keturunanku, kerabat sepupu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintailah Abu Jahal.
Beb, Mister Karen. Beb, antek Belanda nih. Cintailah Abu Jahal. Karena Abu Jahal kerabat Nabi. Tuh, Beb Wahaha. Cintailah Abu Jahal. Cintailah Abu Lahab, ya kan? Karena apa? Karena Abu Jahal, Abu Lahab. Kemudian, siapa lagi tuh yang kafir-kafir itu? Cintailah Abu Jahal. Cintailah Abu Jahal. Kenapa? Karena kerabat Nabi itu Abu Jahal. Meskipun bukan orang Islam, meskipun masih musyrik, meskipun masih kafir, kerabat Nabi, paman loh, paman mutlak, paman. Subhanallah. Kerabat Nabi, al-mawaddah fil qurba, cinta dalam kekerabatan. Ini ada tetangga saya ini, koordinator Mayahan Grobogan. Masya Allah, Kang Sa 78 ya. Salam untuk Mayahan. Banyak teman-teman saya di Mayahan itu. Kecamatannya apa itu kecamatannya? Tawangharjo ya. Tawangharjo kalau nggak salah. Aman ya, aman lah, masa nggak aman. Subhanallah. La ilaha illallah. Jadi nggak gitulah penafsirannya. Al-mawaddah fil qurba itu ya kerabat-kerabat Nabi. Bukan al-mawaddah fil qurba itu kerabat-kerabat Nabi, tapi apa? Kecintaan dalam kekerabatan, karena khitabnya itu adalah orang-orang yang hidup di masa itu. Karena apa? Karena orang-orang kafir Quraisy ini ketika didakwahi oleh Nabi Muhammad, disangkanya Nabi Muhammad itu akan merampas hak mereka sebagai para tokoh-tokoh besar dari kalangan orang-orang Mekah. Tidak. Atau meminta harta-harta yang mereka miliki. Tidak juga. Kemudian, gini loh, bro, gitu. Kalau bahasa kita nih, gini loh. Saya ini dakwah agama Islam. Oh, Mbak Melia ini ngantru ya? Masya Allah. Ngantru. Deket dong ngantru mah. Dari Mayahan. Saya punya teman di Jono itu, Jono. CS saya itu. Nanang namanya. Oke, lanjut ya. Kalaulah kalian ini menganggap bahwa saya, Nabi Muhammad maksudnya, itu meminta harta kalian, meminta jabatan kalian, atau meminta misalkan anak gadis kalian, enggak. Saya hanya meminta kepada kalian apa? Al-mawaddata fil qurba. Saya dicintai sebagaimana kalian itu mencintai kerabat-kerabat kalian. Jadi bukan saya ini meminta harta kalian, ya, martabat kalian, atau posisi kalian sebagai para petinggi-petinggi Quraisy, petinggi-petinggi di kota Mekah. Enggak. Jadi jangan begitulah. Coba telaah dulu tafsirnya. Meskipun sudah kiai begitu ya, tetap ditelaah lagi, ditelaah lagi, ditelaah lagi. Makanya saya itu sangat-sangat hormat, takzim kepada Kiai Haji Nur Ihya, meskipun beliau itu sudah kiai, tapi tetap suka untuk menelaah buku-buku, menelaah kitab-kitab. Meskipun beliau punya pesantren, meskipun sudah kiai, meskipun sudah doktor, meskipun seorang dosen, tapi tetap cinta terhadap keilmuan. Subhanallah. Nah gitu. Makanya kenapa Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad pertama kali ayat yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, dan seterusnya. Baca. Ya, cara mahabbah kita kepada Nabi. Kita ini mencintai Nabi ya kan? Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum mencintai Allah, Allah sudah ngasih ajaran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, ya, kalau kalian semuanya itu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti aku. Jadi bukti kecintaan kita kepada Allah, bukti kecintaan kepada Rasulullah adalah mengikuti Rasulullah. Bagaimana akhlak yang Rasulullah ajarkan kepada para murid-muridnya?
Gimana ajaran-ajaran yang Allah Ta'ala, yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat-sahabat Nabi, kepada umatnya, untuk jujur, untuk amanah, untuk menyampaikan tabligh ya, untuk menyampaikan dan juga cerdas. Nah, itu sifat Nabi. Berarti ketika ingin dicintai oleh Nabi, ya tiru. Ya, tiru. Bagaimana sifatnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana ajarannya Nabi, ya gitu. Bukan malah mencintai, saya mencintai cucu Nabi nih. Dan itu sebagai bukti cinta saya kepada Rasulullah, ya enggak gitulah. Emangnya maka logika kita begitu. Ketika kita ini menghormati, takzim, hormat, mencintai seorang ulama, kemudian kita cukup dengan mencintai anaknya saja begitu. Dideketi apa yang dia pengen dikasih, ya kan? Meskipun nakal, meskipun ini segala macam, dituruti semuanya. Kemudian ketika dilihatlah oleh kiainya itu, kemudian kiainya itu mencintai kita juga. Emang logika kita, akal kita ini masih penuh dengan nafsu. Ya, la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah itu tidak menganggap sebagai guru, tetapi ya sahabat begitu. Antara Rasul dengan para murid-muridnya itu tidak memposisikan diri sebagai guru, tapi sahabat. Gitu. Sehingga tiru begitu. Bagaimana kejujuran dalam hati? Ya. Ditunggu kabarnya lagi live. Oke. Gak gitu juga sampai menurunkan harkat derajat sendiri. Nah, eta cocok. Nah, begitu. La ilaha illallah ini mengatasnamakan cinta kepada Nabi. Mending yang dicintai itu adalah cucu Nabi. Nah, kalau bukan gimana? Nah, berarti itu salah mencintai. Gimana kita mau cinta kepada Rasul sementara kita nggak kenal dengan Rasul? Kan ada lagunya tuh. Ada lagunya ya kan? Tak kenal. Ya tak kenal maka tak sayang, itu kan ada lagunya itu. Saya jadi lupa lagunya lah. Cari itu nanti. Tak kenal maka tak sayang. Gimana kita bisa sayang? Gimana kita bisa cinta kepada seseorang sementara kita itu tidak mengenalnya? Bagaimana kita itu bisa mencintai Rasulullah sementara kita dengan Rasul saja tidak kenal? Bagaimana cara mengenalnya? Ya mengenali bagaimana perjalanan Rasulullah, perjuangan Rasulullah dalam berdakwah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya kan gitu. Bukan hanya mencintai cucunya. Mending cucu beneran. Kalau cucu-cucuan kan prank lagi, prank dia baik kan. Prank lagi.